Bersama saya Nur Agustinus, kita kini akan coba bahas tentang kepribadian ekstrovert dan introvert, khususnya yang introvert. Kenapa hal ini saya angkat sebagai bahan yang perlu kita bahas? Karena banyak orang yang merasa dirinya introvert, kemudian merasa tidak cocok untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Hal ini hampir sama seperti misalnya sifat-sifat atau sikap di mana seseorang yang optimis itu lebih diharapkan pada orang-orang entrepreneur ketimbang sifat atau sikap yang pesimistis. Nah, apakah memang seorang introvert itu tidak bisa menjadi seorang entrepreneur atau kurang berhasil jika dia sebagai entrepreneur? Tentu kita harus melihat dulu apa pengertian dari kepribadian introvert ini. Kalau kita lihat bahwa perbedaan menyolok antara extrovert dengan introvert, orang extrovert nampak mudah bergaul, mudah untuk bersosialisasi, mudah untuk berbicara dengan orang lain, sementara yang introvert cenderung untuk menutup diri, menyendiri, kurang bisa bergaul. Nah, apa sebabnya? Kalau kita bicara soal extrovert dan introvert, sebenarnya hal yang membedakan adalah bagaimana lingkungan di luar seseorang atau lingkungan eksternal itu mempengaruhi dirinya. Orang yang ekstrovert pada umumnya kebutuhan dalam dirinya itu masih kurang, sehingga dia membutuhkan atau sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang terjadi di luar. Misalnya saja ada keramaian di luar, maka orang ekstrovert akan tergerak untuk melihat atau mengetahui. Agak berbeda dengan orang introvert yang cenderung dalam dirinya sendiri sudah terpenuhi sehingga dia tidak membutuhkan lagi rangsangan-rangsangan dari luar. Memang orang-orang ekstrovert akan mendapatkan energi yang lebih ketika misalnya diajak pergi berjalan-jalan bersama teman-teman, sementara introvert tidak. Nah, lalu apa yang terjadi misalnya dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis dibutuhkan sebuah networking atau sebuah usaha di mana kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi masalah atau dianggap masalah bagi seorang yang introvert. Karena ada banyak orang mengatakan bahwa introvert itu hampir sama dengan orang yang kurang percaya diri. Padahal belum tentu. Belum tentu seorang yang introvert itu memiliki sifat atau kondisi kurang percaya diri. Atau misalnya seorang introvert dianggap kemudian tidak bisa berkomunikasi, itu juga belum tentu. Artinya tidak ada hubungan antara kurang mampunya berkomunikasi dengan kepribadian introvert. Memang seorang introvert biasanya bereaksi secara otomatis dengan berdiam diri, kemudian hanya mengawasi, mengamati, mengobservasi apa yang ada di sekitarnya tanpa berusaha untuk terlibat dalam sebuah pembicaraan. Jadi sebetulnya mereka lebih cenderung untuk mendengarkan saja. Padahal kadang-kadang sifat-sifat seperti ini dianggap kemudian tidak peduli, kemudian kurang bersemangat, tidak antusias, lalu membuat kondisi orang introvert itu menjadi tampak kurang baik. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Sebetulnya seorang introvert itu akan banyak bicara jika dia berada dalam lingkungan yang sesuai dengan minatnya. Misalnya saja, seseorang yang introvert dia memiliki minat di bidang jahit-menjahit atau di bidang kuliner atau di bidang olahraga. Maka ketika dia bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan dirinya, yang katakanlah sebuah pertemuan atau sebuah kelompok di bidang kuliner di mana dia meminati bidang tersebut, maka dia akan aktif berbicara. Jadi seseorang introvert ketika dia menemukan teman bicara yang sama dengan dirinya, sama minatnya, pastilah dia akan menjadi pembicara yang aktif. Maka obrolan-obrolannya juga akan menjadi sangat hidup.
Oleh karena itu tidak benar bahwa seorang introvert itu tidak bisa berkomunikasi. Hanya saja dia akan lebih tertarik untuk berkomunikasi, berbicara dengan orang-orang yang sama minatnya. Oleh karena itu disarankan seorang introvert agar datang atau menghadiri acara-acara yang memang sesuai dengan minatnya, bukan pada acara-acara yang sangat umum. Kalaupun Anda misalnya sebagai seorang introvert terpaksa harus hadir di acara yang umum, misalnya katakanlah acara reuni di mana itu sangat umum, beragam, cobalah mencari teman yang kira-kira sama minatnya dan kemudian bergaulah dan berkomunikasilah dengan orang tersebut. Kemudian memang hal-hal lain, biasanya dalam sebuah pertemuan atau rapat, orang introvert cenderung diam, cenderung silent, karena ya mungkin dia merasa hal-hal tersebut mungkin belum menarik perhatiannya. Nah, kadang-kadang memang ini akan dianggap sebagai sifat yang tidak berkontribusi ya, dan akibatnya menimbulkan atau mengesankan nilai yang kurang baik bagi orang yang introvert. Ini memang disebabkan karena orang introvert cenderung energinya digunakan untuk menyimak atau mendengarkan ketimbang berbicara secara aktif. Nah, hal seperti ini adalah memang secara umum dianggap kurang baik karena dalam sebuah pertemuan atau rapat diharapkan adanya kontribusi pendapat dan sebagainya. Oleh karena itu sebaiknya orang introvert sudah menyiapkan diri sebelumnya. Di sebelum mengikuti rapat sebaiknya orang introvert itu punya hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi dia tidak datang dengan pikiran kosong. Oleh karena itu persiapan atau luangkan waktu untuk menyiapkan diri itu menjadi sangat penting. Memang ada hal yang juga harus diingat bahwa mendominasi pembicaraan itu bukan hal yang harus. Jadi cukup Anda siapkan apa yang ingin dibicarakan dalam pertemuan, kemudian Anda bisa mengatakannya itu secara terbuka, tidak harus selalu mendominasi. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tipenya suka mendominasi pembicaraan, tapi seorang introvert tidak harus menjadi seorang yang mendominasi suatu percakapan. Nah, lalu berikutnya, memang orang introvert itu seringkali tidak suka promosi tentang dirinya. Karena ya memang agak berbeda dengan orang extrovert yang cenderung memang lebih mudah untuk memamerkan dirinya, membanggakan kemampuan dan bakatnya kepada orang lain. Orang introvert cenderung lebih banyak menarik diri, lebih berfokus pada tugas. Jadi dia tidak berfokus pada siapa dirinya, jadi tidak ingin menonjolkan dirinya. Dia lebih cenderung suka, oh, saya ini sudah bisa melakukan ini, ya. Tapi bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dibuktikan. Sebetulnya kalau dia mempunyai atasan yang memang berorientasi pada tugas, mungkin dia akan bisa lebih baik, karena orang introvert memang cenderung lebih mengutamakan fokus pada tugas, bukan pada penampilan atau pada hal-hal yang dibicarakan. Tapi kenyataannya memang seringkali atasan-atasan itu lebih tertarik untuk pada orang-orang yang bisa menunjukkan dirinya hebat. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Memang seorang introvert perlu menyiapkan dirinya ketika mendapatkan kesempatan untuk promosi, yaitu membuat daftar atau mengemukakan paling tidak hal-hal apa saja yang sudah pernah dilakukan. Kemudian apa-apa saja rencana yang hendak dilakukan ke depan. Jadi ini perlu juga untuk dikomunikasikan, walaupun tidak dalam rangka menonjolkan diri, tapi setidaknya sebagai sebuah resume atas hasil prestasi yang dikerjakan perlu untuk disampaikan. Jadi jangan sampai kemudian karena dia merasa introvert lalu dia cenderung untuk sama sekali tidak melakukan hal itu juga akan menghambat karirnya. Memang bagi orang introvert itu mendengarkan atau menyimak lebih baik daripada banyak bicara. Ya memang begitulah seorang introvert. Tetapi seperti tadi telah saya jelaskan, karakteristik atau sifat-sifat seperti ini seringkali dianggap sebagai orang yang tidak mau terlibat. Jadi seakan-akan kelihatan pasif, kelihatan tidak energik, kelihatan mungkin juga kurang bersemangat. Dan hal ini mungkin akhirnya menghambat
orang itu untuk menjadi atau dipercaya menjadi seorang pemimpin. Nah, padahal belum tentu seorang introvert itu tidak memiliki kemampuan memimpin, ya. Artinya tidak ada hubungan. Sebetulnya caranya saja, artinya karakteristik kepribadian ini yang membuat dia berbeda. Jadi banyak hal yang memang secara tidak langsung seakan-akan sifat extrovert ini lebih unggul dan introvert ini kemudian menjadi banyak hambatan ketika dalam karir atau bisnis. Tetapi bukan berarti seorang introvert itu tidak bisa. Ada banyak hal atau keunggulan-keunggulan introvert yang bisa digali, karena misalnya saja seorang introvert mungkin dianggap lebih fokus, seorang introvert mungkin dianggap lebih, katakanlah, berorientasi pada tugas yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan, baik extrovert maupun introvert, yaitu tentang personal branding. Bagaimana seseorang itu bisa mengemas dirinya dan kemudian mempunyai, katakanlah, oh aku ini seperti apa, aku ini ingin ditampilkan seperti apa. Nah, seorang introvert juga harus paham dan mengerti dan punya rasa ingin tahu, paling tidak juga ingin membentuk sebuah personal branding yang baik. Nah, jika Anda misalnya saja merasa diri Anda seorang yang introvert, Anda tidak perlu berkecil hati, karena introvert pun punya peluang yang sama, tapi memang Anda harus lebih menyiapkan diri, sebab dunia ini menuntut orang-orang yang lebih bisa melakukan sosialisasi, melakukan networking, mampu melakukan personal branding yang baik, dan memang itu butuh energi yang lebih besar pada seorang yang introvert. Tapi sekali lagi memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Tentunya hal ini perlu adanya tindakan-tindakan langsung, sebab saya yakin kalaupun Anda introvert atau saya seorang introvert, kita bisa memberikan yang sama-sama baiknya kepada apapun yang kita lakukan. Demikian dari saya, Nur Agustinus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat, dan mungkin Anda bisa juga membaca beberapa buku tentang keunggulan-keunggulan introvert atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kepribadian extrovert maupun introvert.